Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja kita ke TKP. Oke, mari kita ulas tentang pegawai negeri. Alasan kenapa orang berlomba menjadi pegawai negeri sipil atau sekarang disebut ASN, aparatur sipil negara. Tak bisa dipungkiri, saat ini banyak sekali orang yang ingin menjadi seorang pegawai negeri. Gak heran kalau seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS selalu diminati setiap tahunnya oleh jutaan masyarakat Indonesia. Biarpun pemerintah hanya membutuhkan 100 tenaga sipil baru, namun sekalinya ada sekali buka ada penerimaan CPNS, maka jutaan warga Indonesia akan berlomba-lomba untuk mendaftar dan mengikuti tes seleksi CPNS. Hal itu membuktikan kalau pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut aparatur sipil negara atau ASN memang merupakan pekerjaan yang diidam-idamkan sebagian warga Indonesia. Bahkan tak jarang ada anak kecil bercita-cita ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tapi apakah kalian tahu kenapa PNS menjadi pekerjaan yang didambakan oleh sebagian besar warga Indonesia? Meskipun sudah banyak yang tahu kalau menjadi pegawai negeri sipil itu menjamin kehidupan di hari tua, namun ternyata ada banyak alasan lain kenapa banyak orang ingin menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Yang pertama, jaminan gaji. Meskipun gajinya tidak sebesar pegawai swasta, tapi sebenarnya gaji PNS akan naik setiap 4 tahun naik pangkat kita bertahun, terus 2 tahun naik golongan, walaupun naiknya tidak terlalu besar. Bahkan gaji terendah untuk PNS golongan 1 dengan masa kerja 0 tahun yang baru bergabung adalah 1.500.000 sekarang. Belum lagi nantinya gaji pokok ini akan terus meningkat sesuai meningkatnya golongan dan masa kerja. Dan juga kalau instansi di mana kamu bekerja merupakan instansi besar, tidak menutup kemungkinan gaji yang diberikan juga besar, dan gaji ini juga di luar tunjangan. Tak hanya itu, gaji PNS juga tak akan mengalami penurunan meskipun kerjaanmu itu saja. Gaji pegawai negeri sipil cenderung stabil dan justru akan meningkat sesuai meningkatnya golongan dan masa kerja. Yang kedua, ada gaji 13 dan 14. Meskipun dalam setahun ada 12 bulan, tapi ada yang gaji ke-13 dan ke-14. Namun PS mendapatkan gaji sebanyak 14 kali dijumlahkan dalam setahun. Nah, gaji ke-13 biasanya akan diberikan atau dicairkan pada bulan Juli setiap tahun untuk keperluan anak sekolah. Sementara gaji 14 adalah gaji yang disebut gaji THR.
atau tunjangan hari yang dimana akan diberikan pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, mendapat tunjangan. Selain gaji ke-13 ke-14 tadi, PNS juga mendapat tunjangan. Ada tunjangan beras, tunjangan anak dan istri bagi yang sudah keluarga, hingga tunjangan kesehatan. Selain itu, beberapa instansi juga memberikan tunjangan lebih seperti instansi kepolisian, pertanian, dan juga warga dan juga keuangan akan mendapatkan remunerasi lebih. Dan pada intinya instansi guru juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Adapun aturan pemberian tunjangan PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN, sehingga bisa dipastikan bahwa PNS akan mendapatkannya, mendapatkan tunjangan tersebut. Yang keempat, adanya jaminan kesehatan. Alasan lain kenapa banyak orang ingin menjadi pegawai negeri atau ASN adalah karena selain mendapat tunjangan seperti yang disebutkan tadi, PNS juga mendapat jaminan atau tunjangan kesehatan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun tunjangan kesehatan pegawai negeri tersebut juga berlaku untuk istri atau suami. Kalau istrinya PNS, suaminya dapat juga, itu sebaliknya, dan anak juga dapat. Salah satunya adalah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, baik melalui BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima, jaminan dana pensiun. Menjadi PNS membuat tidak lagi perlu khawatir pada kelangsungan hidup setelah pensiun bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Paling tidak sebesar gaji yang paling tidak setiap bulannya masih ada pemasukan yang bisa kamu terima lewat dana pensiun, walaupun gaji per bulannya memang tidak sebesar gaji di sektor swasta, tapi jaminan masa tua yang ditawarkan oleh pekerjaan sebagai pegawai negeri sangat bermanfaat saat usia kita tua nanti. Hal inilah menjadi alasan utama kenapa banyak orang yang ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Yang keenam, tidak ada PHK. Tidak seperti pekerja swasta yang setiap saat bisa di PHK karena keadaan perusahaan yang naik turun. PNS bisa bernapas lega karena PNS tidak bergantung pada perusahaan swasta, tapi bergantung pada negara. Maka sangat kecil kemungkinan untuk tempat kamu ngabdi mengalami kebangkrutan, meskipun gedung tempatmu bekerja roboh, kamu tidak akan diberhentikan kerja karena kemungkinan besar pegawai negeri tersebut akan dipindahkan kerja ke instansi lain. Namun tetap saja jika kamu melakukan kejahatan seperti korupsi, mencuri, narkoba, dan lain-lain yang melanggar aturan disiplin PNS, kan tidak mungkin kamu akan segera keluarkan dan diberhentikan tidak hormat. Nah, begitulah kenapa alasan orang ingin jadi pegawai negeri. Banyak yang minat setiap tahunnya. Lain lagi tunjangan yang lain. Oke, itu saja dulu teman-teman. Lain kali disambung juga, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.